Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan coba jelasin tentang bagaimana sih tahapan dalam membuat sebuah model machine learning. Nah, kita langsung aja ya eh, ke use case-nya secara langsung biar teman-teman juga bingung dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nah eh, tahapannya itu sebenarnya ada 6 teman-teman ya. Dari mulai problem scoping, data acquisition, data exploration, terus kemudian ada modeling, evaluation, dan deployment. Nah, ini nanti akan saya buat video tersendiri untuk tiap tahapannya. Untuk video pertama ini saya akan bahas secara generalnya dulu aja. Dan semoga di sini juga kalian nanti akan bisa dapat gambarannya ya. Nah, ini saya contoh use case-nya adalah untuk project analisis sentimen. Tapi ini bisa dipakai selain untuk use case analisis sentimen teman-teman. Jadi project machine learning apapun sebetulnya itu bisa aja pakai AI project cycle ini gitu. Nah, di sini pertama adalah problem scoping. Problem scoping itu eh, isinya adalah kalian coba untuk berpikir menentuin problem yang ingin kalian solving dan kalian membuat solusi berupa AI itu sendiri. Sini saya contohnya adalah untuk problem scopingnya itu adalah PPKM ya, kebijakan PPKM yang ditentukan oleh pemerintah ya di waktu itu. Dan saya pengen tahu apa sih respon masyarakat gitu ya di Twitter terutama karena memang data yang saya dapat itu adalah data yang di Twitter. Nah, di sini untuk kuatnya atau apa masalahnya ini adalah pertama ini dia belum diketahui secara jelas bagaimana sentimen atau respon masyarakat Indonesia di Twitter ya terhadap kebijakan PPKM berdasarkan analisis terhadap data teks ataupun Twitter ya. Apakah cenderung bersifat positif, netral, ataukah negatif? Lalu kemudian ada why. Why ini mengapa penting ini penting gitu ya. Nah, pertama di sini kita pemahaman terhadap sentimen publik itu penting. Pertama untuk memberikan gambaran awal mengenai respon masyarakat terhadap suatu kebijakan. Contohnya di sini adalah kebijakan PPKM. Terus bisa mendemonstrasikan penerapan analisis sentimen berbasis NLP pada data media sosial. Dalam hal ini adalah Twitter. Kemudian menunjukkan potensi opini publik sebagai data pendukung evaluasi kebijakan. Terus kemudian siapa yang dianalisisnya atau bunyinya siapa gitu. Nah, di sini yang dianalisis adalah pengguna Twitter atau X ya di Indonesia yang mempublikasikan tweet berbahasa Indonesia yang membahas topik PPKM. Lalu kemudian skupnya, batasan problem yang kita solving di sini adalah pertama data kita batasi hanya ada 7.000 data dengan kata kunci adalah PPKM karena memang problem yang ingin kita ketahui atau ingin kita solve adalah terkait kebijakan PPKM. Terus kemudian selanjutnya adalah analisis ini hanya mencakup sentimen yang berbasis teks ya, berbasis teks teman-teman ya, bukan berupa suara ataupun video. Terus kemudian di sini klasifikasi sentimen ini terdiri dari 3 kelas yaitu negatif, netral, dan positif. Model yang digunakan di sini adalah LSTM. Kalian boleh gunain model selain LSTM ya. Terus kemudian dengan proses hyperparameter tuning untuk meningkatkan performa model itu sendiri. Di sini tidak mencakup analisis penyebaran opini maupun jaringan sosial. Nah, ini adalah untuk problem scoping. Terus kemudian di sini adalah data acquisition, di mana data ini adalah kalian melakukan scraping data, entah kalian menggunakan API official dari X atau Twitternya, ataupun kalian misalkan pakai package dari Python. Nah, intinya di data acquisition adalah sebuah proses di mana kalian mengambil data yang ingin kalian proses atau ingin kalian olah gitu, atau ingin kalian analisis. Itu adalah data acquisition gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian dapat data itu ada tahapan selanjutnya adalah data exploration. Data exploration ini di sini kalian mengekspor data yang udah kalian dapat ya. Explore-nya itu bukan hanya kalian mencari tahu apa ada berapa data, terus kemudian juga responnya seperti apa aja. Itu juga termasuk bagian, tapi juga di dalam data exploration ini juga termasuk di dalamnya adalah normalisasi data. Jadi kalian juga melakukan normalisasi data dalam hal ini kayak merubah untuk huruf kecil huruf besar itu kalian rubah
si tweetnya itu menjadi huruf kecil semua, terus kemudian kalian menghilangkan icon-icon yang nggak perlu gitu, terus kemudian juga kalian menghilangkan kayak semacam eh, hashtag, terus kemudian juga URL gitu. Itu kan nggak memiliki makna, jadi nggak seharusnya itu ada gitu di dalam data yang akan kalian analisis. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi bias takutnya ya untuk model yang nanti akan kita training gitu. Nah, ini adalah data exploration, teman-teman. Nanti kita akan bahas secara tersendiri ya untuk tahapan data exploration ini. Intinya, data exploration itu di mana tahapan kalian untuk mengekspor data, terus kemudian kalian juga melakukan normalisasi data. Nah, selanjutnya, oh ya, di exploration ini juga termasuk di dalamnya adalah tahap untuk labeling ya, teman-teman. Di dalamnya, kalian melakukan labeling untuk negatif, positif, atau netral. Situ. Dan nanti juga kita akan bahas di pembahasan video corporation jadi labeling ini juga nanti akan ada caranya itu secara otomatis atau secara manual gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di video untuk data exploration. Setelah data exploration itu masuk tahap yang namanya modeling. Modeling ini adalah tahap di mana kalian membuat model itu sendiri. Kalian di awal kan problem sweeping udah nentuin tuh ya, kalian akan menggunakan algoritma apa. Jadi saya contohnya adalah LSTM. Nah, maka di sini kalian proses pembuatan model LSTM itu adalah di tahap modeling gitu. Nah, setelah kalian membuat model atau kalian selesai di tahap modeling, kalian akan masuk di dalam data evaluation. Evaluation adalah mengevaluasi model yang sudah kalian buat gitu, menggunakan metrik-metrik evaluasi nantinya. Apakah model yang kalian buat itu udah cukup bagus sesuai ekspektasi atau belum? Jadi kalian nanti akan melakukan testing di sini. Kalian akan melakukan testing dengan data tes atau bahkan kalian bisa melakukan testing dengan data baru yang kalian buat sendiri. Misal kalian bikin sebuah kalimat negatif, apakah model yang kalian buat ini responnya adalah oh ini negatif gitu. Atau bahkan sebaliknya, kalimat yang kalian sebelum buat itu negatif ternyata responnya positif. Nah, itu kan berarti kurang bagus tuh modelnya ya nanti ya. Nah, itu nanti kalian akan melakukannya itu testing seperti itu di tahap evaluation model gitu. Terus selanjutnya ada tahapan deployment. Deployment ini sebetulnya dia ke arah kalian sudah selesai tahapan dari mulai problem solving sampai evaluasi model yang model kalian itu udah siap digunain gitu. Deployment itu bisa kalian lempar ke Streamlit misalkan. Terus kemudian kalian juga boleh manfaatkan model ini ke web base, entah kalian pakai Laravel ataupun kalian pakai framework dari Python sendiri, misalkan pakai Flask ataupun kalian pakai Django misalkan gitu. Dan framework web lainnya atau web native juga terserah. Tapi intinya tahap deployment ini adalah tahap final, tahap selesai kalian sudah masuk ke tahap penggunaan si model itu sendiri untuk lalu kalian presentasikan ke user atau kalian kalau di penelitian berarti kalian udah lakukan tahap untuk presentasi penelitian kalian itu sendiri. Itu tahap deployment namanya. Gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk tahapan pembuatan AI. Jadi ini sebetulnya saling berkesinambungan teman-teman dari mulai problem solving sampai tahap deployment. Kayak contoh misal gini, kalau kalian misalkan nggak melalui dulu tahap problem solving, kalian bisa jadi bingung di dalam tahap data acquisition. Kenapa? Karena kalian akan bingung untuk cari data apa gitu. Kalau kalian masih bingung di masalahnya, kalian akan bingung juga di tahap untuk mencari datanya gitu. Nah, kalau kalian misalkan udah clear di tahap untuk problem solving, kalian akan mudah dan tahu data apa yang harus dicari. Problemnya contoh misalkan terkait kebijakan PPKM ya, kalian akan langsung tahu bahwa oh saya ketika mencari data terkait problem saya berarti untuk kata kuncinya atau hashtag yang kita cari di Twitter itu adalah PPKM. Gitu. Tapi ada hal yang kalau kalian mulai data acquisition dulu, kalian akan bingung bahkan untuk pemetaan dari sisi problem solvingnya. Gitu. Nah, pun juga data acquisition juga sangat penting untuk di tahap data exploration, teman-teman. Ini akan selalu berkaitan. Ya, kalau kalian nggak melakukan data acquisition, langsung data exploration, ya kalian juga masih bingung nggak apakah ini data juga udah sesuai yang akan selaras dengan proyek atau tujuan kalian, gitu. Nah, yang paling fatal lagi kalau kalian juga melewatkan bagian data exploration dari data acquisition langsung modeling misalnya. Ya, itu bisa jadi
model yang kalian buat itu ya nggak akan bagus gitu. Karena apa? Karena setiap model itu dia punya kriteria sendiri-sendiri dalam pemilihan datanya gitu. Dan datanya itu harus rapi. Contoh kalau misalnya kalian nggak lakukan data exploration, kalian langsung training data mentah yang kalian baru scraping dari Twitter misalkan ya. Terus di dalam data itu masih banyak kayak URL web, terus kemudian icon, terus kemudian juga kayak eh, kata-kata yang memang itu nggak memiliki makna, itu akan menjadi bias untuk model kalian. Gitu. Itu pasti. Nah, makanya cukup penting kalian itu untuk benar-benar terstruktur dalam pengerjaan AI gitu, atau pengerjaan model machine learning. Benar-benar harus terstruktur. Karena pengalaman saya sendiri di industri itu seperti itu, teman-teman. Eh, ketika misalkan kita mengerjakan langsung di tahap modeling bahkan ya, saya pernah eh, ngerjain sesuatu hal model machine learning, contoh waktu itu kalau nggak salah forecasting ya. Nah, kita langsung ke tahap modeling, teman. Kita tanpa tahu problemnya atau apa gitu. Tujuan kita apa sih? Use case yang akan kita kerjakan itu realnya seperti apa? Kayak akan digunakan seperti apa? Kita langsung ngejudge bahwa kita butuh forecasting tanpa kita dalamin problemnya apa. Ternyata pas kita udah selesai bikin modelnya itu nggak relate, teman-teman, dengan ketika real penggunaannya gitu. Dan setelah kita analisis, kita bedah, oh tujuannya itu seperti ini, oh ternyata bukan forecast yang dibutuhin. Yang dibutuhin adalah model regresi gitu. Nah, itu yang eh, akan menjadi fatal, dan mau nggak mau kita harus kayak semacam putar balik lagi aja gitu, mulai dari nol lagi. Kita mulai lakukan preparation data atau data exploration gitu, kemudian kita lakuin juga di situ modeling ulang gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi dampak ke teman-teman ketika kalian nggak terstruktur dalam pengerjaan pembuatan model machine learning gitu. Jadi ini aja mungkin teman-teman untuk sharing di video kali ini. Selanjutnya nanti saya akan bahas per poin ya atau per tahapan, mulai dari prototyping sampai di tahap deployment. Deployment mungkin saya akan praktekin di 3 menit dulu mungkin ya biar mudahnya. Nanti juga saya akan eh, kasih tahu cara gimana integrasi juga ke WPS yang lain kayak misalnya ke Laravel ataupun ke eh, framework Python itu sendiri misalnya Flux gitu. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.